mewajibkan aku untuk menyiksa mereka. Fajaza'a Ibrahim lidzalik wa tawajja'a qalbah. Mendengar hal itu, Nabiullah Ibrahim merasa bersedih, wa yabki fa awwallahu ilaih, lalu Allah berwahyu kepadanya, ya Ibrahim, qad fadaitu jazaa'aka ala ibnika Ismail law dhabahta biyadik bijazaika ala al-Husain wa qatlih wa aujabtu laka arfa'u darajat ahlat thawabi alal masaib. Wahai Ibrahim, sekalipun engkau tidak sampai membelih putramu, namun engkau telah aku berikan suatu makam yang sangat tinggi atas kesedihanmu terhadap putra Muhammad, sehingga turunlah ayat wa fadainahu bidzibhin azim. Nah, ini akhwani wa akhwati sebagai muqaddimah sebelum kita berbicara tentang Yaum Arafah. Mudah-mudahan pada hari Arafah ini, hari di mana Allah memandang hamba-hambanya di Jabal Arafah dengan pandangan rahmat, yasubbuha sabba, mudah-mudahan di tempat ini juga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Bihaqi Abi Abdillahil Husain, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ja'a rajulun ila al-imam as-sadiq. Ya ibn Rasulillah, ma yasna'ul Husain fi qabrih fi barzakhi. Apa yang dilakukan Al-Husain di kuburnya, di barzakhnya? Nah, ini mungkin pertanyaan ini mewakili kita, ikhwani wa akhwati. Pertanyaan ini, apa yang dilakukan oleh Al-Husain fi qabrihi fi barzakhi? Lalu Al-Imam as-Sadiq berkata begini, ikhwani wa akhwati. Ama wa innahu yastaghfiru li itsnain. Sesungguhnya ia memohonkan ampun untuk dua hal. Ya. Al-Husain fi qabrihi fi barzakhi yastaghfiru li itsnain. Ada dua golongan yang Allah perintahkan kepada Al-Husain untuk memohonkan ampun kepada mereka. Ikhwani wa akhwati, satu hal yang harus kita ketahui, istighfarul maksum, ya, ketika seorang maksum memohon ampun untuk kita, itu beda dengan kita beristighfar secara langsung. Beda. Baunun syasi farqun kabir. Beda. Kita mungkin bisa miliaran istighfar, astagfirullah, astagfirullah, bermiliar-miliar, belum tentu cukup dan tidak akan pernah sebanding dengan satu ucapan yang diucapkan oleh mulut suci Al-Husain. Beda, ikhwani wa akhwati. Istighfarul ma'sum lahu darajatun aliyah. Istighfarnya seorang maksum mempunyai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau Al-Imam Al-Husain yastaghfiru li zuwari qabrih. Itu yang pertama. Al-Husain fi qabrihi memohonkan ampun kepada az-zuwar, mereka yang berziarah ke makamnya. Wathani walil baqina alaih. Dan yang kedua, kepada mereka yang menangisi atas musibah Al-Imamul Husain. Ikhwani wa akhwati, mungkin kita saat ini tidak sampai kepada fi qabril Husain. Namun paling tidak kita bisa mengeluarkan sedikit air mata agar apa? Agar kita bisa mendapatkan istighfaril ma'sum fi hadzal yaumul mubarak. Ikhwani wa akhwati, segala sesuatu, ya, inna kulla syai' yartabitu bil Husain yaquduhu ilal jannah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Husain, maka hal tersebut pasti akan menggiringnya, menuntunnya ke alam surga. Mereka yang berziarah kepada Al-Husain, mereka yang berkhidmat untuk Al-Husain, mereka yang menangis untuk Al-Husain, pasti dan Allah memberikan kepada mereka karamah, kemuliaan. Ikhwani wa akhwati, wa min karamatihim,
Dan salah satu di antara karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, annahum ya'ishuna fi jannatil barzakh. Ketika para azwar al-bakin, mereka yang khidmatul lil Husain, ketika mereka meninggal, ya'ishuna fi jannatil barzakh. Wa jannatil barzakh tusamma bi jannatir radwa. Wa babu jannatur radwa fi mawdhi'i qabril Husain. Pintu jannatur radwa, jannatul barzakh adalah di maqam Al-Husain fi Karbala. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang apakah sama kita berziarah di tempat ini dengan mereka yang berdiri di fi dharihil Husain, mengelilingi dharih maqam Al-Husain, dengan kita yang duduk di sini sama atau tidak? Nah, insyaallah jika ada waktu saya akan menjelaskan perbedaan dua hal tersebut. Yang harus kita ketahui, ikhwani wa akhwati, mereka yang benar-benar mengabdikan dirinya untuk Al-Husain, maka ketika ia meninggal, Allah menempatkan ruhnya di jannatil barzakh. Dan jannatul barzakh itu tusamma bi jannatir radwa. Dan mawdhi'u babu jannatir radwa ala wahya qabrul Husain salamullahi alaih. Naam. Ikhwani wa akhwati, kemarin Yaumut Tarwiyah, ya, hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah, di saat para haji mereka berbondong-bondong masuk ke kota Mekah, ada pemandangan yang aneh pada zaman itu. Sekelompok manusia yang dikepalai oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus keluar dari kota kakeknya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul, ikhwani wa akhwati, kenapa Al-Husain harus keluar dari Mekah? Sedangkan para al-hajij, orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka memasuki kota Mekah. Ada apa? Apa yang dilakukan oleh Al-Husain? Harus ada al-mubarrir. Apa itu al-mubarrir? Alasan yang tepat, pembenaran apa yang dilakukan oleh Al-Husain. Sehingga apa? Tidak ada yang menyalahkan Al-Husain. Tidak ada yang menyalahkan apa yang dilakukan oleh Al-Husain. Kenapa ia harus keluar di saat al-hajij yadkhuluna al-Makkah al-Mukarramah? Pasti pertanyaan ini akan dilontarkan, ikhwani wa akhwati, terkhusus kepada mereka yang kurang senang dengan mazhab Ahlul Bait. Ada dua alasan, ikhwani wa akhwati, kenapa Al-Husain harus keluar dari Mekah. Saat itu Al-Imamul Husain akan melaksanakan ibadah haji. Ketika ia tawaf mengelilingi Ka'bah al-Musyarrafah, bainama huwa yatufu fil bait wa idza bil hatif yunadi ya Husain. Saat ia tawaf mengelilingi Ka'bah, ia mendengar ada seruan, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Lalu Al-Imamul Husain mengangkat kepalanya, manil hatif? Siapa yang memanggilku? Wa qala ana sadisukum fil kisa, ana Jibril. Aku adalah anggota keenam min ashabil kisa ya Husain, ana Jibril. Lalu Jibril berkata begini, ikhwani wa akhwati, ya Husain, lepaskan kain ihrammu. Hil min ihramik qabla yastahilla maharimuk. Lepaskan kain ihrammu. Fa innal qaum azamu ala qatlika walau kunta muta'alliqan bi astaril Ka'bah. Sungguh kaum itu mereka berupaya untuk
menumpahkan darahmu sekalipun engkau bergelantungan di dinding-dinding Ka'bah. Ini akhwani wa akhwati, al-mubarrirul awwal. Alasan mengapa Al-Husain harus keluar. Karena apa? Kalau ia tidak keluar, Al-Husain khawatir akan apa? Membuat kerusakan di Ka'bah al-Musyarrafah karena ulah umat Rasulnya Muhammad. Makanya itu harus keluar. Hil min ihramik. Tanggalkan kain ihrammu. Sesungguhnya kaum itu azamu ala qatlik walau kunta muta'alliqan bi astaril Ka'bah. Sungguh kaum itu akan membunuhmu sekalipun engkau bergelantungan di dinding-dinding Ka'bah. Tafal Husain bil bait wasa'a wa hilla min ihramih. Kemudian Al-Imamul Husain mengganti niat hajinya dengan niat umrah. Ia tidak menyelesaikan ibadah hajinya. Setelah ia tawaf dan melakukan ibadah sa'i, lalu ia asnada ila dhahril Ka'bah. Lalu beliau menyenderkan bahunya di dinding Ka'bah. Ba'da an hamidallah wa athna alaih. Setelah ia memuji Allah, berselawat kepada Rasulnya Muhammad, ia berkata, ayyuhan nas, khattul maut ala wuldi Adam mahattil kilada ala jidil fatat. Wahai manusia, sesungguhnya kematian bagi keturunan Adam laksana anting yang disematkan di leher-leher para pemudi. Artinya apa? Suatu hal yang harus terjadi. Ini alasan yang pertama, ikhwani wa akhwati. Al-Imam Husain ingin mensucikan Ka'bah al-Musyarrafah. Jangan sampai darahnya, darah sucinya dan darah para ahlul baitnya jatuh di sekitar Ka'bah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mubarrir al-tsani adalah apa? Innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi Rasulillah an amuru bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Dan Al-Imamul Husain ingin melaksanakan perintah itu. Sesungguhnya aku keluar bukan dalam keadaan menganiaya, membuat kerusakan. Innama kharajtu li talabil islah. Aku hanya ingin menegakkan amar bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini ada al-mubarrir, ikhwani wa akhwati. Kenapa Al-Imamul Husain harus meninggalkan kota Makkah menuju Kufah, menuju Karbala? Dan dengan jawaban ini sudah hilang sudah ar-raib, ya, istifhamat, pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan menyalahkan Al-Imamul Husain. Sesungguhnya ikhwani wa akhwati, satu hal yang harus antum ketahui bersama, pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan menghukumi apa yang dilakukan oleh al-ma'sumin itu tak layak kita utarakan. Kalau pertanyaan ini diutarakan oleh mereka yang tidak berwilayah kepada ahlul bait, wajar. Sebagaimana pertanyaannya, kenapa sakatal Imamul Ali anil khilafah? Kenapa Imam Ali harus berdiam ketika kepemimpinannya dirampas? Kenapa harus diam? Kenapa limadza salahal Hasan ma'a Muawiyah? Kenapa Imam Hasan harus suluh damai dengan Muawiyah? Limadza harabal Husain ma'a Yazid? Kenapa Imam Husain memerangi Yazid? Limadza tazawwaja al-Imamul Jawad ma'a Ummil Fadl? Kenapa? Pertanyaan seperti ini tak layak keluar dari siapa? Dari kita yang meyakini bahwa a'immatul ma'sumin adalah maksum.
Semua yang keluar dari al-ma'sumin adalah perintah dari Allah. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, kalau kita bergaul dengan al-imamul ma'sumin dengan suatu al-muhakamah, kita menghukumi, menyalahkan, tak elok rasanya. Tak bagus dan tak pantas bagi kita yang meyakini innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kita meyakini bahwa a'immah ahlul bait mutahharun, suci sesuci-sucinya dari segala perbuatan, dari ucapan, dari perilaku. Kalau kita meyakini hal seperti itu, kenapa pertanyaan-pertanyaan ini harus keluar? Dan seakan-akan kita menyalahkan al-ma'sumin. Kalau pertanyaan itu keluar dari mereka yang tidak bermadzhabkan ahlul bait, wajar. Kita kan yakin. Kenapa kita tidak menyalahkan Rasulullah? Ada saatnya Rasulullah berperang, ada saatnya Rasulullah suluh berdamai. Apakah Rasulullah ketika melakukan hal tersebut dengan hawa nafsunya? Tidakkah kita yakin wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha? Kalau kita meyakini ahlul bait salamullah alaihim a'immatul ma'sumin khalifati rasulih, kenapa pertanyaan itu harus timbul? Kalau kita tidak meyakini mereka maksum, oke. Pertanyaan itu wajar keluar. Namun ketika kita meyakini bahwa a'immah itsna asyar kulluhum ma'sumun, kenapa pertanyaan limadza, kaifa harus keluar? Seperti hal ini ketika Al-Imam Al-Husain harus keluar dari Makkah, meninggalkan Makkah, sementara orang-orang melaksanakan ibadah haji. Kenapa harus keluar? Apakah kita berpikir apa yang dilakukan oleh Al-Husain adalah mengikuti hawa nafsunya? Tidak. Apa yang dilakukan oleh maksumin adalah amrun minallah. Oleh karena itu Al-Imam Muslim berkata apa? Ridallah, ridana ahlul bait. Kerelaan Allah adalah kerelaan kami. Tidakkah kita mengetahui ketika Al-Imam Al-Husain melihat semua saudara-saudaranya, putra-putranya terkapar, terbunuh, apa yang keluar dari mulut sucinya? Ilahi in kana hadza yurdik fahud minni hatta tarallah. Ya Allah, sekiranya ini membuat engkau rela, ya Allah, ambil semua dariku sampai engkau rela. Ini akhwani wa akhwati. Jadi tak pantas rasanya kalau kita masih bertanya limadza ya imam, limadza anta kharaj. Kalau kita meyakini bahwa mereka maksum, kecuali ini pertanyaan dari siapa? Mereka yang tidak bermadzhab ahlul bait. Naam, ikhwani wa akhwati. Al-Imam Al-Husain ketika talbiyah yang diucapkan oleh para al-hujjaj al-hajij, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Namun talbiyah yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Husain beda ikhwani wa akhwati. Talbiyah yang diucapkan dari mulut suci Al-Husain beda dengan talbiyah yang diucapkan oleh para al-hajij. Talbiyah yang diucapkan oleh Al-Husain adalah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku sambut seruanmu dengan duduknya syimir di dadaku, ya Allah. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut seruanmu, ya Allah, dengan terputusnya kepalaku, ya Allah. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut seruanmu, ya Allah, dengan terbunuhnya putraku di tanganku, ya Allah.
Labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut seruanmu dengan tertancapnya kepalaku di ujung tombak ya Allah. Ini talbiyah yang diucapkan oleh Al-Imamul Husain. Nah, ikhwani wa akhwati, sampai kita kepada tema yang akan saya sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. Di dalam riwayat bahwa apakah, ini pertanyaan lagi, dan ini sering ada di qanawat, link-link di media sosial yang mendiskreditkan mazhab Ahlul Bait, bahwa Syiah tidak melaksanakan ibadah haji di Mekah. Syiah melaksanakan ibadah haji di Karbala, dengan suatu riwayat yang mengatakan berziarah pada hari Arafah lebih mulia daripada wukuf di Arafah. Ini sering ikhwani wa akhwati, dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mereka menganggapan bahwa kita mempunyai tempat lain untuk melaksanakan ibadah haji selain di Makkah Al-Mukarramah. Nah, ini sering dilontarkan oleh mereka yang masih saja sampai detik ini mengatakan bahwa pecinta Ahlul Bait, mazhab Ja'fari, ketika mereka mau beribadah haji bukan ke Mekah namun ke Karbala. Kita akan jawab ikhwani wa akhwati. Yang pertama, coba kita berpikir secara objektif. Kita katakan kepada mereka, ayo kita berbicara secara objektif. Jangan menghukumi karena kebencian. Ya. Katakan kepada mereka yang mengatakan bahwa kita beribadah haji ke Karbala, cari di kitab fikih dari maraji, dari ghaib kubranya Al-Imamul Mahdi sampai fi asrina hadza, sampai zaman kita sekarang ini, adakah satu marji yang mengatakan bahwa ibadah ziarah kepada Al-Husain mampu dan cukup menggugurkan ibadah haji? Coba cari. Ada tidak? Tidak akan pernah ditemukan. Ya, tidak akan pernah ditemukan ada salah satu maraji ya yang mengeluarkan risalah amaliyah yang mengatakan bahwa ziarah kepada Al-Husain menggugurkan kewajiban haji. Tidak akan pernah ditemukan sampai kapanpun. Karena apa? Al-hajj min dururiyatid din. Salah satu far'un min furu'id din. Meninggalkan haji sama dengan meninggalkan salat. Meninggalkan haji sama dengan yang meninggalkan puasa. Paham tuh? Jadi tidak ada kita temukan. Kalian cari, adakah maraji yang mengatakan seperti itu? Juga tidak pernah ada yang mengatakan ibadah haji bisa diganti dengan amalan tertentu. Tidak ada. Misalnya dengan kita menginfakkan harta dengan jumlah tertentu, ini menggugurkan kewajiban haji. Tidak akan pernah ada. Puasa dengan berkata bahwa puasa dengan jumlah tertentu cukup untuk menggugurkan ibadah haji. Tidak akan pernah ditemukan ikhwani wa akhwati. Karena memang tidak boleh menggugurkan ibadah haji tersebut. Oleh karena itu antum yang belum melaksanakan ibadah haji, antum pasti akan dituntut kelak. Ketika istita'ah syar'iyah, kewajiban syar'i sudah terpenuhi, fisik
dengan semua sudah terpenuhi, namun kita tidak segera melaksanakan ibadah haji, dan kalau kita mati, kita akan mati majusian wa yahudian wa nasranian. Ini semua sepakat ikhwani wa akhwati. Jadi tidak ada marji yang mengatakan ibadah haji itu bisa diganti dengan satu perbuatan tertentu, tidak ada. Itu yang pertama. Jawaban yang kedua, ikhwani wa akhwati, kita katakan kepada mereka, jika ada seseorang yang mengatakan bahwa ziarah kepada Al-Husain atau ziarah kepada a'immah yang lainnya menggugurkan ibadah haji, sungguh ini telah keluar dari Islam. Okay. Mereka yang mengatakan ziarah itu menggugurkan ibadah haji, sungguh orang ini sudah keluar dari Islam. Karena kita lihat, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ini kewajiban yang Allah berikan. Jadi tidak ada amalan tertentu atau instruksi apalagi ucapan seseorang yang mengatakan bahwa ziarah menggugurkan ibadah haji, sungguh orang ini telah keluar dari Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwani wa akhwati, cobalah kita berpikir secara objektif lagi. Kalau ziarah kepada Al-Husain menggugurkan ibadah haji, lalu mereka yang jumlahnya ribuan dari bangsa-bangsa yang mayoritas bermadzhabkan Ahlul Bait yang sekarang ini sedang wukuf di Arafah, siapa mereka? Sedang apa mereka di sana? Bukankah mereka melaksanakan ibadah haji? Ini yang perlu kita sebarkan kepada di medsos antum semua jika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Lalu yang jumlahnya ribuan dari Iran, dari Irak, yang sekarang ini sedang wukuf di Arafah, itu siapa? Lagi ngapain mereka? Kalau haji bisa digugurkan dengan ziarah, ngapain mereka haji? Paham? Jadi intinya apa? Tidak ada amalan satupun yang menggugurkan ibadah haji. Ini yang harus kita ketahui bersama. Yang keempat, ikhwani wa akhwati, coba mengutamakan satu amal perbuatan dengan perbuatan yang lain, itu ranahnya siapa? Ranah kita. Ya, coba antum bertanya kepada diri kita masing-masing. Yang berhak, hak prerogatif, ya, yang mengutamakan satu amal perbuatan ini lebih agung, lebih mulia dari ini, amal perbuatan ini, itu siapa yang berhak? Siapa, ikhwani wa akhwati? Allah. Bukan ranah kita membanding-bandingkan satu perbuatan amal ibadah dengan amal ibadah yang lain. Kalau hal tersebut membuat antum, kalian yang memandang kami yang bermadzhabkan Ahlul Bait melaksanakan ibadah haji ke Karbala katanya, yang mengatakan ziarah fi yaumi Arafah afdal minal haji wal umrah. Lalu bagaimana dengan salah satu hadis yang mengatakan islahu dzatul bain, mendamaikan dua orang yang berseteru, afdalu minas salati wasyam. Ayo, siapa yang mengatakan, yang memuliakan ini siapa? Kenapa antum terima ini? Hanya mendamaikan dua orang yang berseteru itu lebih mulia di sisi Allah daripada sholat dan puasa kalian. Kalau begitu ya gak usah sholat, gak usah puasa. Jika ada orang yang berantem, antum damaikan. Dan yang lebih lagi, ikhwani wa akhwati, ya, man qala
la ilaha illallah marrah lam yabqa min dzambihi dzarrah. Barang siapa yang berucap la ilaha illallah sekali, maka dosa-dosanya tidak ada yang tersisa walaupun sebiji sawi. Siapa yang berkata seperti ini? Antum terima tidak? Terima. Karena yang berkata, yang memuliakan satu amal perbuatan dengan perbuatan yang lainnya, bukan ranah manusia biasa. Itu adalah ranah Allah. Lalu bagaimana dengan yang mengatakan begini? Man shalla alayya marrah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Tahdimul dzunubi hadma. Ya udah, kita gak usah sholat, gak usah ini, kita cukup sholawat. Begitu. Nah, ikhwani wa akhwati, yang membanding-bandingkan, memuliakan suatu amal ibadah dengan amal ibadah yang lain itu bukan ranah kita. Luqmatu, sesuap, fi batni ja'i khairun mimman bana al-fajami. Ayo. Satu suap yang diberikan kepada perut yang lapar lebih mulia di sisi Allah dengan mereka yang membangun 1000 masjid jami. Ayo. Siapa yang membanding-bandingkan amal ini? Kita? Tidak, bukan ranah kita. Lalu kenapa kalian tidak mau menerima, sedangkan hadis seperti ini kalian menerima? Kalian menyalahkan kami. Fahimtum ikhwani wa akhwati? Banyak hadis yang diriwayatkan perbuatan kecil mampu dan melebihi amal ibadah yang bertahun-tahun. Fi Lailatul Qadar, satu malam di Lailatul Qadar sama dengan berapa tahun? Alf syahr. Siapa yang mengutamakan itu ikhwani wa akhwati? Allah. Itu bukan ranah kita. Sekali lagi, yang mengutamakan amal ibadah ini lebih utama dari amal ibadah ini bukan ranah manusia. Ranah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sebatas manusia, samaan wa ta'atan li amrillah. Kalau kita ukur dengan logika kita yang sangat sempit, gak akan bisa. Berziarah kepada Ali Imam Husain sama lelahnya dengan wukuf di Arafah. Itu masih mending. Nah, bagaimana dengan hanya sholawat satu kali itu? Dia tidak harus mengeluarkan perbuatan banyak, uang banyak, tidak harus. Banyak hadis-hadis yang mengatakan perbuatan kecil mampu, cukup. Dan sama di sisi Allah dengan amal perbuatan yang sangat besar. Ini yang harus kita jawab, ikhwani wa akhwati. Jika setiap hari Arafah pasti akan timbul seperti itu. Nah, kita lihat di situ disebutkan Al-Imam Shadiq, ikhwani wa akhwati. Man zara qabral Husain fi yaumi Arafah. Barang siapa yang datang berziarah qabral Husain, ya, ini datang di kuburnya, di dharihnya, kataballahu alfa hijjatin ma'al qaim, maka Allah akan mencatat untuknya alfa, bukan 1000, ribuan haji bersama sahibul asri waz zaman. Wa alfa umrah ma'a Rasulillah, dan ribuan umrah bersama Rasulullah. Wa atku alfa nasamah, sama juga dengan membebaskan ribuan
orang, memerdekakan orang. Wahimlani alfa faras fi sabilillah, sama dengan berjihad dengan di jalan Allah alfa faras, ribuan kuda. Wasammahu Allah azza wa jalla abdi as-siddiq amana biwa'di, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menamainya, orang yang berziarah inda qabril Husain, abdi, hambaku as-siddiq amana biwa'di. Sungguh ia telah beriman atas janji-janjiku. Wa qalatil malaikah, malaikat juga tidak mau ketinggalan. Ia berkata apa? Fulanun siddiq, orang ini siddiq, zakkahullah min fawqi arsyih, sungguh Allah telah mensucikannya fi arsyih, di arsy-Nya. Wa summiya fil ardi karubiyah, dan Allah menamakannya ia di bumi dengan karubiyah. Antum tahu karubiyah? Para malaikat yang dekat dengan Allah itu namanya karubiyun. Malaikat yang paling dekat dengan Allah itu karubiyun. Dan mereka yang berziarah kepada Al-Imam Al-Husain, Allah memberikan nama karubiyah fil ard. Lalu bagaimana dengan kita yang di tempat ini? Apakah sama pahalanya dengan mereka yang datang jauh-jauh inda qabril Husain? Tidak, beda. Ya, beda. Hadis ini apa? Mengatakan man zara qabral Husain. Artinya dia yang datang, bukan dari jauh. Seandainya Imam Shadiq berkata man zaral Husain, mungkin kita bisa. Namun ini man zara qabral Husain, maka mendapatkan keutamaan seperti yang Al-Faqir sampaikan. Ini ikhwani wa akhwati, na'am, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, innallah yanzuru ila zuwari Husain qabla ay yanzuru ila zuwarihi fi Arafah. Sesungguhnya Allah memandang terlebih dahulu para peziarah Al-Husain sebelum Allah memandang para peziarahnya di Arafah. Sekali lagi ikhwani wa akhwati, membanding-bandingkan amalan perbuatan itu bukan ranah kita. Kalau Allah yang berbicara seperti itu melalui lisan-lisan suci Ahlul Bait, apakah kita menolaknya? Karena kita tidak kebencian kita. Cobalah berpikir secara objektif. Katakan kepada mereka. Makanya menerima hadis-hadis seperti ini butuh hati nairah, hati yang suci, akhwani wa akhwati. Qulubun tahirah, hati yang suci. Karena kalau hati kita dihinggapi rasa hasud, iri, dengki atas keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada para maksumin, kita tidak akan menerima keutamaan-keutamaan ini. Sudah termaktub di dalam Al-Quran, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih, apakah mereka iri atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Lalu Al-Imam Shadiq berkata begini, nahnul mahsudun, kami yang membuat mereka iri itu kami. Mereka iri terhadap kami atas keutamaan yang Allah berikan kepada kami. Nah, kalau kita tidak mempunyai hati yang bersih, jiwa yang suci, sulit menerima keutamaan seperti ini. Sementara kita menerima hadis-hadis yang sangat dalam pandangan kita sangat mudah dilakukan, namun mempunyai keagungan, mempunyai pahala yang sangat mulia, kita menerima itu.
Namun ketika kita menemukan hadis yang memuliakan ahlul bait, kita tidak menerima. Karena apa? Iri, hasud yang ada di dalam hati kita. Ini ikhwani wa akhwati yang mengatakan bahwa innallaha yanzuru ila zuwaril Husain qabla ay yanzuru ila zuwarihi fi yaumi Arafah adalah hujjah Allah. Bukan ulama kita. Lisan maksum. Namun sekali lagi ikhwani wa akhwati bahwa tidak ada amal perbuatan satupun yang mampu menggugurkan ibadah haji. Itu yang harus kita ketahui bersama. Oleh karena itu, antum yang mempunyai yang belum melaksanakan ibadah haji, laksanakan ibadah haji. Ketika istita'ah syar'iyyah sudah sampai kepada diri antum, nah, antum tidak melaksanakan ibadah haji, maka ancaman Allah sudah Allah berikan kepada mereka yang meninggalkan ibadah haji dengan sengaja. Ini ikhwani wa akhwati. Sehingga kita bisa menjawab segala tuhma istifhamat, pertanyaan-pertanyaan yang tiap kali datang Arafah, tiap kali Muharram datang, tiap kali Asyura datang, semua pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang dilontarkan kepada kita. Dan kita sebagai pecinta Ahlul Bait harus mampu dan bisa menjawab dengan elegan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ikhwani wa akhwati. Karena madhab kita adalah madhab di mana kita mengikuti apapun yang diperintahkan samaan wa ta'atan lillah wa li rasulihi wa li ulil amr. Ini ikhwani wa akhwati. Oleh karena itu, marilah kita buka hati kita yang mungkin kita masih mempunyai jiwa-jiwa yang kotor, agar kita mau menerima kebenaran ini. Afdhaliyah, keutamaan-keutamaan suatu perbuatan amal ibadah itu bukan ranah kita membanding-bandingkannya. Ya. Semoga ikhwani wa akhwati Allah memberikan taufiknya kepada kita semua, kita bisa melaksanakan ibadah haji fi kulli am, setiap tahun. Sudah termaktub di dalam Lailatul Qadar itu sebetulnya. Allahumma ja'alni min hujjaji baitikal haram, kan ada itu di dalam doa Lailatul Qadar. Ya Allah, jadikan aku sebagai para haji ya Allah yang melaksanakan ibadah haji fi kulli am, fi amina hadza wa fi kulli am. Jadi tidak lagi kita disorot, dipertanyakan bahwa kalau kita berhaji bukan di Mekah tapi di Karbala. Lalu ribuan orang-orang yang haji dari Syiah itu siapa? Ngapain mereka? Hah? Kalau mereka masih mempertanyakan kemana hajinya orang-orang yang bermadhab Ahlul Bait. Dari kita para asatid kita yang berhaji. Bedanya kalau ustadz-ustadz kita kalau mau berhaji kan nggak harus woro-woro. Di situ. Apa mungkin perlu kita ini kalau berhaji harus woro-woro juga kayaknya? Biar apa? Biar diketahui oleh orang-orang. Sebagaimana kaum muslimin ketika beribadah haji kan harus woro-woro dulu. Ya. Mungkin perlu itu. Agar apa? Segala tuduhan-tuduhan ini tidak dituduhkan lagi kepada kita. Naam ikhwani wa akhwati, mungkin ini yang bisa Al-Fadhil sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Al-Fadhil sampaikan mampu memberi jawaban kepada mereka yang masih mempertanyakan amal perbuatan kita di hari Arafah dan di hari-hari yang lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
خفيف باللسان وثقيل بالميزان الصلاة على محمد وآله